Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ajal telah tiba dan manusia siap memasuki alam gaib, Allah mengutus malaikat maut untuk mencabut roh yang mengatur dan menggerakkan badan. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, dan dialah yang maha perkasa atas hamba-hambanya dan mengutus atas kalian para malaikat penjaga. Hingga jika maut mendatangi salah seorang kalian, para utusan kami akan mewafatkannya dan mereka tidak melalaikan tugasnya. Malaikat maut mendatangi seorang mukmin dalam rupa yang baik dan bagus, sedangkan kepada orang kafir dan munafik, ia datang dalam keadaan bentuk yang menakutkan. Dalam hadis dari Al-Barra ibnu Azib, diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya jika seorang mukmin berada dalam keadaan berpisah dari dunia dan menuju akhirat, malaikat dari langit turun kepadanya. Wajah mereka putih bagai matahari. Mereka membawa kafan dan wangi-wangian dari surga. Lalu mereka duduk di depannya sejauh pandangan si hamba. Kemudian datanglah malaikat maut lalu duduk di dekat kepalanya dan berkata, "Wahai jiwa yang tenang, keluarlah menuju ampunan dan ridha Tuhanmu." Lalu jiwa itu keluar mengalir seperti tetesan air mengalir dari mulut kantong air. Lalu si malaikat mengambilnya. Jika seorang kafir atau orang jahat datang dalam keadaan terputus dari dunia dan menghadapi akhirat, dari langit turun kepadanya malaikat yang galak, bengis, dan hitam wajahnya dengan memakai pakaian menjijikkan dari neraka. Para malaikat duduk sejarak pandangan matanya. Kemudian datanglah malaikat maut dan duduk dekat kepalanya, lalu berkata, "Wahai jiwa yang busuk, keluarlah menuju kebencian dan murka Allah." Lalu ia terpisah dari jasadnya. Dan si malaikat mencabut nyawanya seperti bulu wol yang tebal dan basah dicabut. Bersamaan dengan itu, terputuslah urat-urat dan syarafnya. Kita tidak dapat menyaksikan yang terjadi pada si mayit pada saat kematiannya, walaupun kita dapat melihat gejala-gejalanya. Allah menceritakan kepada kita tentang keadaan orang yang sedang sekarat. Lalu mengapa ketika nyawa telah sampai di kerongkongan, tidak kalian kembalikan, padahal kalian pada saat itu melihat, dan kami lebih dekat kepadanya daripada kalian, tetapi kalian tidak dapat melihat. Yang diceritakan dalam ayat di atas adalah roh yang melintasi tenggorokan saat sakarat, dan orang-orang di sekitar yang mati menyaksikan sakratul maut yang sedang dialaminya itu. Namun mereka tidak dapat melihat malaikat yang mencabut rohnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan dialah yang mempunyai kekuasaan tinggi di atas semua hambanya, dan diutusnya kepadamu malaikat-malaikat penjaga, sehingga apabila datang kematian kepada salah seorang di antara kamu, ia diwafatkan oleh malaikat-malaikat kami, dan malaikat-malaikat kami itu tidak melalaikan kewajibannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih. Bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Kamilah pelindung-pelindungmu kehidupan dunia dan akhirat. Di akhirat kamu akan memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh pula apa yang kamu minta, sebagaimana hidangan bagimu dari Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.